Nah teman-teman, Mosato akan mengambil rujukan postingan dari seorang ahli digital forensik, yaitu Pak Joshua Sinambela. Dalam postingannya di dinding Facebook, teman-teman perhatikan di layar. Saya akan bacakan dulu tulisan beliau, ya. Setelah itu kita akan mengulas satu persatu, ya. Ya, Mosato selalu penasaran dengan hal-hal seperti ini, ya. Pertama, ingin mencerdaskan masyarakat. Yang kedua, jangan ada penipuan atau pembenaran sepihak, ya. Sudah pasti Mosato menegakkan kebenaran. Kalaupun ada yang belum benar dari Mosato, silakan kalian bantu luruskan, ya. Oke. Kita baca dulu postingan dari Pak Joshua Sinambela. Tahukah Anda jika si Momon sudah tidak lagi berani menyebutkan judul S2 M.Eng dan S3 Dr. Eng Yamaguchinya di buku terbarunya? Ya, lucu benar ini. Padahal dari awal itu kebanggaannya di podcast-podcast, CV dan buku-buku terdahulunya loh. Apa sudah agak pede lagi si gadungan itu pakai title Jepangnya? Yang jelas, bukunya sudah tidak lagi berhubungan dengan latar belakang akademisnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer. Soalnya, di S1 atau S2 di UGM dulu cuma ngambil konsentrasi teknik kendali. Kalau dicek isi bukunya pakai AI detektor, semua isinya kayak copy paste dari AI. Karya apaan ini? Baca di sini. Nah, ini ada link Amazon ya yang menampilkan buku dari Rismond ini. Oke teman-teman, kita akan bongkar dari yang pertama mengenai judul buku ini. Kita lanjut ke Amazon.com. Ini adalah buku yang dirilis oleh Rismond dengan judul Uncovering the Jokowi's Fake Diploma, Forensic Analysis of Document Manipulation. Rismond Hasiholahan Sianipar. Ini cover bukunya ya. Kita lihat. Kembali lagi ke postingan Facebook Pak Joshua. Nah, teman-teman perhatikan layar. Ini adalah tampilan bagian belakangnya buku ini ya, buku dari Rismond ini. Tentu mungkin agak kecil ya. Teman-teman lihat hurufnya, tapi Mosato sudah mengekstrak tulisan itu dan kita akan menguji ya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Joshua, mengekstrak tulisan itu, kemudian kita akan menguji apa benar ini tulisan tangan seorang Rismond atau AI atau plagiasi. Nah, teman-teman pasti ingat kan bahwasannya Mosato sebelum itu sudah pernah membahas ini, khususnya bagaimana mereka menulis buku Jokowi's White Paper. Waktu itu Mosato podcast di Unpacking hadir sebagai narasumber. Mosato waktu itu membeberkan informasi bahwasannya buku yang mereka terbitkan, yaitu buku Jokowi's White Paper, itu tidak pernah luput dari AI. Ya, kenapa? Ada unsur plagiarisme ya, makanya saya katakan clipping dan sebagainya ya. Nah, ini si Momon ya, kita bongkar. Oke, ini tulisannya kecil. Sebentar saya akan ekstrak. Kita lihat. Nah, ini ada hal yang sedikit spesifik mengenai riwayat pendidikan dari si Rismond itu. Tadi Pak Joshua sudah menyinggung bahwasannya Rismond kok nggak menulis universitas kebanggaannya ataupun lulusannya dia dari Yamaguchi, Jepang. Kok di sini nggak ada? Ini sudah menandakan bahwasannya Rismond sudah mengakui bahwasannya dia sudah membohongi publik Indonesia selama ini ya, sudah membohongi Universitas Mataram ya, sudah bohong dan bohong. Apakah ini alasan bahwasannya Tifa sudah tidak mengaku dia sebagai peneliti atau sebagai ahli? Sehingga terjadi pecah kongsi bahwa Rismond ini bohong. Kenapa? Gelarnya dia yang di Yamaguchi itu, ini nggak ada di ini teman-teman. Nggak ada di dalam sini. Terus yang berikut, ini kalau dia seorang peneliti atau ahli atau penulis, tentu dia harus memakai jasa editor ya yang handal. Ini teman-teman kita lihat. Rismond Hasiholahan Sianipar born in Pematang Siantar in 1994. Tahun 1994. Woi, lebih ada dari saya lagi ya. Sudah tidak masuk akal ya. Gimana nih Anda penulis buku tapi kok nggak teliti gitu loh. Artinya apa? Ini asal jadi. Nggak ada editor yang dipakai oleh Rismond ini ya. Artinya dia sendiri menjadi editor ya. Dia sendiri yang menentukan buku ini baik atau benar. Ataupun dialah yang mengautorisasi buku ini secara keseluruhan ya. Oke. Rismond Hasiholahan Sianipar born in Pematang Siantar in 1994 is a distinguished researcher and expert in the field of electrical engineering. After completing his education at SMA 3 Pematang Siantar, Rismond ventured to the city of Yogyakarta to pursue his academic journey. He obtained
his Bachelor of Engineering atau ST and Master of Engineering atau MT degrees in Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 1998 and 2001. Jadi ini ya teman-teman, tidak sinkron ya antara tahun lahir dengan waktu sekolahnya ya. 94 lahir, 98 dia sekolah, 4 tahun doang ya. Kemudian ini luar biasa. Hey! Rusak ini semuanya nih. Kemudian kita lanjut, respectively under the guidance of esteemed of Professor Dr. Adi Susanto and Dr. Thomas Sriwidodo. During his studies, Rismond focused on researching non-stationary signals. Nah jelas ya teman-teman, apa yang ditulis oleh Rismond ini, dia tidak melampirkan latar belakang atau riwayat pendidikannya di Yamaguchi. Ini tandanya apa? Ayo teman-teman, ini tandanya apa? Berarti dia sudah benar melakukan pembohongan. Dia sudah mengakui bahwa dia bukan lulusan Yamaguchi. Aha. Kena dia sekarang, dia sendiri yang melakukan pembohongan. Kau bangga-bangga di podcast, saya lulusan Yamaguchi, dari Jepang, mana ini ijazah saya, tunjuk miring sini, miring sana, ini kayak orang main Velocity. Sekarang hancur lebur semua kau Rismond, mon, hancur. Negaranya hancur, kau tipu semua ya. Universitas Mataram segera laporkan karena dia sudah melakukan pembohongan. Karena Rismond punya NIP, nomor induk pegawai. Ya, artinya kalau dia menerima sertifikasi dosen, dia harus mengembalikan semua uang negara. Ya, ini nyata. Ya, buku yang dia publish ke publik, dia tidak mengakui sendiri pendidikan dia. Ya, dia tidak mengakui bahwa dia lulusan Yamaguchi. Berarti dia sudah melakukan pembohongan selama ini. Itu teman-teman ya. Kita lanjut. Ini adalah tampilan CV-nya ya. Sangat jelas ya di CV-nya di sini Dr. Eng Rismond Hasyani per STMT Meng, lahir di Matin Siantar pada tanggal 25 April 1977. Nah, tadi lahir 94, sekarang 77. Ini gimana nih? Aduh, ini rusak. Pengen kepatahin kacamata nih, saya emosi. Sabar. Setelah lulus dari SMA 3 Pematang Siantar pada tahun 94. Nah, ini mungkin tahun 94 itu dia mungkin typo. Ya, anggaplah aja. Oke, sambil lalu aja. Kita tahu bahwa dia sudah tua ya. Oke. Penulis merantau ke Yogyakarta pada tahun 98 dan 2001. Menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dan magister MT, keduanya teknik elektro. Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Dr. Adi Susanto dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo. Fokus penelitiannya pada sinyal-sinyal taksasioner dengan menganalisa energinya menggunakan peta frekuensi. Nah, di sini kan bagian atas dia tulis, kemudian di paragraf kedua di bawah dia menulis soal dia lulus dari Yamaguchi. Nah, kenapa kau tidak tulis semua bahwa riwayat pendidikanmu di cover buku yang ini? Di cover buku yang ini, kenapa kau tidak tulis? Kenapa? Ayo dong, jujur. Jujurlah padaku bila kau masih menipu. Bang Andi bilang Rismond pembohong besar. Iya. Rismond pembohong besar. Aduh, kacau balau negara ini, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini yang Pak Joshua melakukan ekstrak. Terus melakukan pengecekan soal AI detector. Apakah dia melakukan generated dari AI tulisannya ini? Dan di sini ternyata presentasinya 92% of this text appears to be AI generated. Artinya Rismond ini dia menggunakan AI menulis bukunya, pemirsa. Tapi sebentar, Mosato juga mau buktikan dengan gaya Mosato ya. Ini kita katakan oke, Pak Joshua mengambil karakternya 3017 karakter ya. Kita akan mengambil karakter lebih banyak lagi. Saya sudah mengekstrak di bukunya ya. Terus dari AI detector just done di sini dengan karakter yang sama tadi mungkin 79% ya. Soal bagaimana tulisan Rismond ini ternyata AI content. Nah, oke. Tidak perlu berlama-lama, kita terbang ke Amazon, teman-teman. Kita let's go to Amazon ya. Karena di sini Pak Joshua melampirkan juga link Amazon. Oke, kita lihat. Let's go to Amazon. Nah, perhatikan di layar teman-teman. Di sini terlihat jelas uncovering the Jokowi's fake diploma forensic analysis of document manipulation. Oke, ini ada ulasan bukunya, ada preface-nya atau kata pengantar. Nah, teman-teman, di sini publishingnya Baligya Publishing ya. Ini kemudian kita lanjut yang di bawah. Oke, dengan secepat kilat kita akan membongkar ini semua, teman-teman. Jangan ragu, jangan cemas. Mosato akan berikan kalian informasi yang valid. Oke. Nah, ini saya di halaman preface atau kata pengantar ini di awal ini Mosato sudah melakukan ekstrak ya, ekstrak teks ini dan kita langsung menuju ke AI detector. Oke? Tak perlu berlama-lama, kita langsung cek. Pasti kalian penasaran, berapa persen ini? Berapa persen? Sabar. Sebelum itu kita lihat ke bawah dulu ya. Ke bawah lagi masih ada. Preface-nya masih ada. Wah, masih 2 halaman. Kemudian ada sinopsisnya. Nah, teman-teman jangan ragu ya. Soal sinopsis ini juga Mosato sudah melakukan ekstrak. Dan saya mengekstrak kemudian akan kita uji di
AI detector. Apakah lebih dari 50% AI detector? Kalau lebih dari 50% berarti tandanya ini nih buku-buku yang plagiasi atau adanya unsur plagiarisme, ya, plagiarisme. Bahaya besar nih kalau dia mengaku seorang ahli atau dokter, ya, ada plagiasi. Ya. Iya. Saya yakin Pak Roni Teguh ini sangat concern dengan hal-hal plagiarisme seperti ini. Pak Roni Teguh, waktu dan kesempatan kepada Anda untuk kita membedah ini satu persatu, kata per kata, huruf per huruf, ya. Ini bukan proyek, tapi ini bagaimana kita mencerdaskan masyarakat Indonesia bahwasannya ilmu pengetahuan bisa kita belajar dari mana saja, tetapi jangan kita melakukan plagiarisme, ya, atau plagiarisme, ya, atau melakukan atau mempublikasi suatu karya itu lebih dari 50% adalah AI. Sayang sekali otak nggak dipakai, ya. Berarti ya selama ini yang dilakukan adalah pembohongan publik. Kita bisa melaporkan dia bahwa Rismon sudah melakukan pembohongan publik. Hal-hal seperti ini dia sudah mencoreng atau melukai akademisi di Indonesia, ya. Nilai akademisnya sangat kecil. Kenapa saya mengatakan nilai akademisnya sangat kecil? Inisiatif atau dia punya otak ini untuk memberikan penjelasan atas nama otaknya sendiri itu nggak ada. Oke lah, mau menggunakan AI silakan, tapi tidak perlu harus berbanyak-banyak presentasinya, ya. Pakai referensi cukup sedikit. Tapi ini kalau lebih dari setengah itu luar biasa dan luar binasa. Apalagi tadi yang Pak Joshua sampaikan sudah 90-an% ya. Ada pokoknya kita belum coba dari Mosato, ya. Nah, kita ekstrak dulu dari preface ya teman-teman. Dari preface saya sudah ekstrak teksnya. Kemudian ada 2 halaman ya kalau nggak salah. Oke, untuk preface atau kata pengantarnya ada 2 halaman. Jadi kita akan masukkan ke AI detector. Oke, AI detector. Paste. Satu lagi ya teman-teman, bersabar. Ini hasil ekstrak ya, hasil ekstrak teks dari preface dan kita paste di sini. Mudah-mudahan karakternya masih bisa. Oke, kita hitung bersama ya teman-teman. Cek for AI content ya, kita cek for AI content dulu, kemudian kita akan cek yang namanya plagiarism checker ya, plagiarism checker, bukan ayam ceker. Oke, bukan soto ayam ceker. Oke, kita mulai. Berapa karakter ini ya? Oke, 3 2 1. 1/4 processing text, 2/4 detecting AI text, 3/4 comparing patterns, 4/4 analysis finalizing, dan ternyata oh my goodness, 85% of your text digital forensic show signs of AI generation. Tadi kan yang punya Pak Joshua AI detektornya berapa persen karena mengambil karakternya berapa ya ini? Karakternya 3017 karakter dengan 92%. Ya, oke. Dan Mosato buktikan bahwasannya masih di atas 85%. Ini di atas 50%. Luar binasa, ya. 85% AI content. Ini teman-teman, dari mana sumber ini? Sumbernya adalah dari sini. Ini dari preface. Kalau kalian nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Ekstrak teksnya, ya. Kemudian sampai dengan halaman 2 ini, baru di kata pengantarnya ini ada sudah pakai AI, apalagi isinya di dalam teman-teman. Rusak semua kita nih. 85% of your text digital forensic show signs of AI generation. Oh my god. Sekarang kita cek yang namanya plagiarism checker. Kemudian kita akan membuktikan soal plagiarismenya. Dari manakah sumber-sumbernya ini diambil? Nah, sekarang kita cek plagiarisme teman-teman. Perhatikan di layar, kita cek. 3 2 1, check for plagiarism. 1/4 processing text, 2/4 word matching, 3/4 chain detection, 4/4 analysis finalizing. Dan kita lihat 66% pemirsa average plagiarism level. Aduh, luar binasa. Ini lebih dari 50%. Teman-teman, ini presentasinya 32% minor change, 10% identical ya, dan total average rata-rata plagiarismenya 66%. Oh, luar biasa. Jadi nggak usah beli bukunya ya, kalian baca aja di AI ya. Ya teman-teman, ini 60% lebih dari, ya kalau plagiarisme ya katakan ya 5% lah, artinya cuma mengambil teorinya saja. Ini artinya sinkronisasi plagiasi dan AI checker itu sama. Sama dalam hal ini bahwasanya AI menerima data plagiarisme. Makanya Rismon ini ya di sini dikatakan sebagai high plagiarism level. Tinggi sekali teman-teman. Ini loh. Tinggi sekali plagiarismenya.
Kok dia seorang penulis, seorang ahli, tapi tinggi sekali plagiarismenya. Ini luar biasa. Biasa sangat luar biasa. Aduh teman-teman, saya, wah, kacamata longgar ini sampai saya keringat meleleh nih. Tapi luar biasa. Ya. Rusak ini pendidikan kita ini ya, rusak. Jangan kalian beli buku ya. Nah, ini bukunya, teman-teman. Kalian silakan cek. Ini sinopsisnya panjang ya. Ini saya bacakan sedikit ya, teman-teman, sinopsisnya. Digital forensic can be employed to authenticate counterfeit analog documents by examining details imperceptible to the human eye. Selanjutnya. Pokoknya itulah. Ini kilas balik bukunya ya. Ada sinopsisnya, ada menelisik soal error. Pak Dr. Roni Teguh, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk melihat. Kemarin kan kita membahas bagaimana kontribusi Rismond menulis dia punya paten ya. Ketika waktu itu kan Pak Roni sudah melihat, oh ternyata kontribusi Rismond itu cuma di halaman ini saja. Dan sekarang nih ada hal baru nih yang kita perlu gali lebih jauh nih Pak Roni. Ini mengenai ini loh, table of contents, apa yang dijelaskan oleh Rismond ini dengan berbagai datanya di dalam terus. Nah ini soal bagaimana digital forensic for the authentication of forged analog documents ya. Akan kita buka lagi, mau satu akan di episode berikutnya akan membongkar ya, akan mencari ya. Ini informasi ini apakah benar dari isi kepalanya Rismond yang dalam hal ini mungkinkah dia membaca sekian banyak buku yang berhubungan dengan digital forensik, kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan ya, ditulisan terus dijadikan tulisan sendiri ya. Artinya dia bagaimana membuat suatu kesimpulan atau menerasikan dengan bahasanya sendiri gitu loh. Kalaupun dia mengutip ya nggak banyak ya, tapi ini kalau nanti Amo Satu akan melakukan pengecekan di episode berikutnya, teman-teman. Kalian pantau terus biar kalian tetap penasaran apa sih isi bukunya Rismond, sampahkah, benarkah? Iya. Ya, kita akan buktikan next ya. Nah, dengan representatif informasi ini ya, di mana Rismond sudah memberikan sedikit preview mengenai bukunya ini. Saya akan membaca ya semua dalam bahasa Inggris. Wah, di sini ada the forgery case of Hitler diaries ya. Ada dia mengambil referensi dari kasus-kasus sebelumnya. Apakah dia mengambil referensi itu lurus-lurus menulis narasi dari sumber buku itu atau dia menulis ulang lagi dengan narasinya dia sendiri ya, gitu loh. Tapi kalau dia hanya mengutip copy paste saja dari sosial media, dari bukunya orang ataupun dari soft copy bukunya orang lalu dia langsung sematkan atau lampirkan lalu tinggal edit, nah ini yang bermasalah. Sisi lain juga ya kita akan cek juga yang namanya grammar checker ya, apakah pemberlakuan grammar di dalam ini benar atau tidak ya mengenai buku ini. Karena apa? Menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa Rismond ini apakah dia jago bahasa Inggris, bahasa Jepangnya aja luar biasa kacaunya ya. Apalagi TIFA, undang-undang TIFA. Nah, ini sangat diragukan ya. Kalau dia ingin memproduksi buku ini dan menjual ke luar negeri dan diterjemahkan bahasa Inggris, oke lah, it's fine. Tapi kita perlu mengecek grammarnya juga ya. Ada ahli linguistik juga dan validasi informasi. Tadi sudah sangat jelas ya teman-teman, lihat ini ya soal plagiarismenya ini 66% ya. AI detektornya itu ya teman-teman sangat banyak. Di atas 50% ya, aduh, itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan untuk dunia akademisi ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan teman-teman mengenai durasi waktu Rismond menyelesaikan buku ini. Berapa halaman buku ini kita lihat di sini di Amazon jelas ya. Nah, di Amazon ini jelas ya, di sini dilampirkan bahwasannya panjang atau cetak 769 halaman ya. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris, tanggal penerbitannya 7 September 2025, ukurannya 7 kali 1,74 kali 10 inch. Dan nomor ISBN sekian-sekian ya. Oke, dari inilah jelas ya tentang detail produknya. 769 halaman, ingat loh, 769 halaman Rismond menyelesaikan buku ini. Dan buku ini dia menganalisis soal bagaimana mengungkap ijazah palsu Jokowi atau analisis forensik manipulasi. Oke, kita akan berpatokan dari ilmu ini ya. Soal durasi waktu Rismond menyelesaikan buku itu sebanyak 769 halaman. Oke, kita lihat. Di sini saya berpatok dari yang namanya bestseller publishing ya. Bestseller publishing ini awalnya itu dia dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Ini akurat ya. Kenapa saya katakan ini akurat? Karena ini adalah website yang menjelaskan tentang, oke, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku? Panduan penulis buku untuk lini masa non-fiksi ya. Ini kita katakan yang non-fiksi dulu ya. Non-fiksi. Ini websitenya teman-teman silakan bisa lihat ya soal website bestseller publishing. Saya akan bacakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa lama waktu dibutuhkan untuk menulis dan menyelesaikan sebuah buku? Beberapa penulis mematuhi jadwal ketat hanya 2-3 bulan, sementara yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan naskah mereka.
Anda ingin menulis buku tetapi Anda tidak ingin bekerja keras tanpa henti. Dan apakah garis waktunya berubah tergantung pada kategori spesifik Anda? Bagaimana dengan jumlah halaman Anda? Jawaban untuk keduanya adalah ya, rincian seperti ini akan membantu Anda menemukan jenis garis waktu yang realistis untuk buku Anda. Oke, Richmond kan bukunya 769 halaman ya. Kalau Jokowi Paper kemarin kan saya sudah ulas ya soal bagaimana durasi waktu mereka. Kami akan mengupas tiap-tiap hal secara mendalam dan membahas secara pasti untuk memangkas jangka waktu buku Anda hingga hampir 90%. Mari kita mulai teman-teman. Di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku? Ada aturan umumnya. Rata-rata penulis pemula membutuhkan waktu antara 6-12 bulan untuk menyelesaikan buku pertama mereka. Kita akan melihat ya teman-teman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku berdasarkan target halaman dan kategori. Oke. Garis waktu penulisan individual Anda mungkin berbeda, tergantung pada kategori buku dan target halaman yang Anda tetapkan. Secara umum, jumlah halaman rata-rata untuk buku non-fiksi berdasarkan kategori adalah sebagai berikut. Pertama, buku swadaya 120 halaman, buku bisnis 210 halaman, biografi 450 halaman, sejarah 400 halaman, ide besar 320 halaman. Nah, kita lanjut ke bawah teman-teman. Di sini kita lihat target 100 halaman, ada target 200 halaman, ada target 300 halaman, ada target 400 halaman, ada target 500 halaman. Bukunya Richmond itu jumlahnya 769 halaman. Katakan, menulis 500 halaman saja, maka waktu yang harus dia butuhkan itu adalah 15-17 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Kita tahu bahwa isu ijazah ini mulai bergulir ya semenjak katakan bulan Februari lah baru mulai kental ya, dimana ya belakangan kan Richmond baru menulis soal ini gitu. Februari, kita hitung Februari berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, baru 8 bulan. Di sini bagi penulis ambisius, buku setebal 500 halaman saja ya, untuk 500 halaman membutuhkan waktu 15-17 bulan. Atau dengan kata lain, 1,5 tahun. Sementara bukunya Richmond 769 halaman. Berarti harus membutuhkan waktu minimal itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Katakan ini 500 halaman. Kalau 769 halaman, kita katakan ya 200 halaman lebih, hampir 300. Berarti di sini 9-12 bulan. Oh, berarti lebih. Bukan hanya 2 tahun, tapi 2,5 tahun. Bisa sampai 3 tahun. Kenapa? 769 halaman. Itu luar biasa. 500 halaman saja 1,5 tahun. Apalagi dengan 300 halaman itu 1 tahun. Berarti 2,5 tahun Richmond harus menyelesaikan buku itu. Tapi ini nyatanya bahwa dia menyelesaikan cuma waktu, ya efektifnya katakan 8 bulan lah. Nah, kalau 8 bulan itu, nggak mungkin dia menyelesaikan buku setebal itu. Ya, karena ini penelitian yang membutuhkan studi komparatif. Ya. Dan ternyata apa yang kita temukan bahwasannya benar, buku yang dia tulis itu AI detektornya itu kentara sekali. Angkanya, persentasinya luar biasa, 90%. Dan plagiarismenya sangat tinggi. High plagiarisme. Jadi teman-teman, buat apa kalian membeli buku itu? Sampah ya. Sisi lain juga dia sudah mengakui melalui tulisan di balik bukunya itu bahwa dia bukan lulusan Yamaguchi. Keilmuan dia dijelaskan oleh Pak Joshua Sinembela. Di sini sangat jelas ya teman-teman. Perhatikan di sini ya, disampaikan oleh Pak Joshua Sinembela bahwasannya yang jelas bukunya sudah tidak berhubungan dengan latar belakang akademisnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer. Ini kan jelas. Soalnya di S1 dan atau S2 di UGM dulu cuman ambil konsentrasi teknik kendali. Jauh. Apa hubungannya ini dengan dia mengaku ahli soal digital forensik ini? Makanya Richmond blunder besar ya. Kalian jangan beli buku itu ya. Ini dipublish di Amazon ini ya teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Ini di Amazon ini sangat jelas ya soal cover bukunya ini nih. Sangat jelas ini nih. Ya, cover bukunya, cover depan dan belakang ya ini nih. Percuma ya teman-teman, percuma ya. Tebalnya sekian banyak, isinya sampah semua. Ya, ini sangat luar biasa ini. Di sini dia menulis ya, saya ambil secara singkat ya soal tulisan dalam bukunya itu sinopsis. Buku ini mengeksplorasi penerapan metodologi forensik canggih seperti analisis lintasan stempel, analisis tingkat kesalahan atau ELA dengan CLAHE atau analisis pola biner lokal atau LBP, dan pengelompokan warna Cummins. Metode-metode ini diterapkan untuk memeriksa kasus-kasus penting termasuk autentikasi ijazah dan lembar persetujuan tesis melalui analisis berlapis, variasi intensitas tinta, profil kompresi, tumpang tindih huruf, dan interaksi teks latar belakang diidentifikasi.
mengungkap bukti manipulasi atau reproduksi digital dalam dokumen tertentu, sekaligus membedakan cetakan asli yang dihasilkan melalui metode konvensional. Ya, ini sangat kontra seperti yang dijelaskan oleh Pak Joshua ya teman-teman. Ini tidak masuk akal ya. Kenapa tidak masuk akal? Tidak nyambung dengan keilmuannya dia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa Richmond pertama dia sudah tidak mengakui bahwa dia alumni Yamaguchi melalui tulisannya di belakang bukunya itu. Yang kedua, bukunya itu AI detektornya sangat tinggi atau high plagiarism ya, sangat tinggi, ditemukan plagiarisme yang sangat tinggi. Kemudian AI detektornya itu 90 sekian persen ya. Artinya Richmond sudah melakukan pembodohan publik. Bukunya dia adalah buku sampah. Buku yang diterbitkan dia dengan jumlah halaman 799 halaman itu adalah buku plagiasi. Buku yang dibuat melalui aplikasi AI. Dan kalian jangan beli. Pastikan kalian jangan beli ya. Jangan beli, ini buku sampah. Ya, buku sampah. Dan episode berikutnya teman-teman pantau, Mosato akan mengekstrak isi bukunya untuk mengecek AI plagiarism ataupun AI detektornya ya. Dengan begitu kita akan melihat presentasinya. Blunder besar yang akan dia lakukan, pastikan kalian ikuti Mosato di episode berikutnya.